Selanjutnya kita akan membahas ini yang terakhir ya, yaitu lesi erythroskoamos. Nah, ini penyakit yang mungkin kalau di vaskes 1 jarang ditemukan ya, karena memang ini level kompetensinya adalah 3A. Kalian cukup bisa mendiagnosis dan tata laksana awal dan merujuk ya, karena memang ini memang, spesialis kulit. Cuman paling nggak kalian harus tahu dan bisa ya paling nggak terapi awal ya. Oke, jadi ada 3 ya untuk lesi erythroskoamos ya, yaitu psoriasis vulgaris, pityriasis rosea, pityriasis ya ini sorry Kak, ini ada A-nya, pityriasis rosea, dan dermatitis seborrheic. Nah, sekilas kalau kita lihat dari ruamnya ini sangat berbeda ya teman-teman ya, berbeda ya. Tapi memang kalau untuk, untuk etiologinya ya ini sebenarnya kalau untuk psoriasis vulgaris ini karena ini, berkaitan dengan, gen HLA ya. Jadi memang ini kalau psoriasis vulgaris itu memang agak ini ya, ada kaitan dengan autoimun juga ya sebenarnya ya, heeh, dan juga dipicu dengan stres atau infeksi ya, memicu ini, autoimun. Kemudian kalau pityriasis rosea sendiri ini idiopatik, jadi nggak diketahui juga kenapa ya, tapi dia ini self limiting biasanya dan tidak ada infeksi biasanya ya. Kemudian kalau dermatitis seborrheic ini karena ini khas ya, paling khas ya, dia adalah hiperaktivitas gland sebasea. Jadi, kelenjar keringatnya kelenjar minyak maksudnya, sorry, kelenjar minyak atau sebaseanya terlalu, hiperaktif. Nah, atau bisa juga karena Phytosporum ovale, sejenis, kayak jamur gitu ya, dan bisa juga ada kaitannya dengan stres emosional gitu. Jadi tiga-tiganya ini ada kaitannya juga dengan stres gitu ya. Kalau kalian makanya hati-hati kalau stres, misalnya kok ada pasien stres terus muncul keluhan ruam ya, yang muncul squama ya terutama, ya sudah bisa mengarah ke 3 ini. Untuk gejalanya sendiri kalau psoriasis vulgaris ini sedikit gatal ya, dia ada juga artritis dan, ada nail dystrophy. Jadi macam-macam. Sebenarnya psoriasis vulgaris itu untuk gejalanya macam-macam. Nail dystrophy itu kayak kukunya jadi rusak ya, bisa. Kalau pityriasis rosea dia cuma merah aja dan gatal. Jadi nggak ada gejala lain-lain, nggak ada aneh-aneh. Pokoknya kalau kalian nemu ya penyakit kulit yang gejalanya itu aneh-aneh ya, gatal, terus ada ruam gini, terus ada nail dystrophy, nah ini curigalah psoriasis vulgaris ya. Kalau dermatitis seborrheic ini khas khas banget ya, karena dia ini, karena kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, sehingga dia muncul di area-area yang memang, gland sebaseanya aktif ya. Dan contohnya di kulit kepala ya, contohnya juga bisa kalau karena ketombe, ya ketombe kan juga karena minyak yang berlebih ya. Nah, jadi ini khas sebenarnya kalau dari dermatitis seborrheic sendiri, kalau dari gejala dan riwayat, faktor resikonya sebenarnya juga sudah mengarah ya. Kalau dari lesinya sendiri ya, kalau psoriasis vulgaris itu lesinya adalah squama. Ya karena namanya sesuai namanya lesi erythroskoama. Jadi semuanya sebenarnya juga squama ya. Cuman bedanya apa? Nah, dia kalau psoriasis vulgaris itu aneh-aneh ya fenomenanya. Ada tetesan lilin ya, Auspitz-Sign, Koppner. Nah, pokoknya kalau sudah ada kata-kata aneh-aneh, keluhannya macam-macam, nah ini psoriasis vulgaris. Jadi dia tetesan lilin tuh artinya kayak, kayak lilin gitu. Jadi kalau misalnya digaruk gitu kayak muncul putih-putih kayak lilin gitu ya. Terus kalau Auspitz-Sign itu muncul, pendarahan, titik pendarahan di area garukan, ya. Kalau Koppner itu fenomena Koppner, jadi dia itu kalau misalnya lesinya itu kita di tempat yang normal ya, kemudian muncul trauma, itu muncul lesi baru, itu fenomena Koppner, ya. Itu mungkin nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya, pokoknya kalau aneh-aneh, ada sign aneh-aneh ya curigalah itu psoriasis vulgaris. Nah, kalau pityriasis rosea ini nggak usah bingung karena dia sangat khas sekali lesinya, yaitu kayak pohon cemara terbalik ya, herald patch atau bisa juga dengan istilah herald patch atau lesi medalion. Nah, ini khas banget untuk pityriasis rosea. Jadi kalau kalian udah nemu kata-kata ini, ya jangan jangan ragu ya untuk menjawab itu adalah pityriasis rosea. Kalau dermatitis seborrheic, karena dia itu ya berhubungan dengan perminyakan ya, sehingga ya munculnya ya squama, minyak warna kuning ya, batasnya nggak tegas, dan cradle crab ini khasnya. Jadi kayak krusta-krusta gitu ya, kuning-kuning krusta gitu, cuman ya khasnya di daerah-daerah yang berminyak. Itu ya, jadi sangat khas sekali untuk ketiganya ini, sehingga kalian juga harus bisa membedakan ya. Oke, berikutnya kalau untuk, terapinya ya. Jadi kalau psoriasis vulgaris, untuk predileksinya itu tadi ya, di area yang mudah terkena trauma, kalau psoriasis rosea itu biasanya di badan ya, di badan. Kalau dermatitis seborrheic itu di area-area yang berminyak ya.
Kalau pemeriksaannya semua pakai histo-PA sebenarnya, walaupun sebenarnya jarang dilakukan ya, tapi ya kalau kalian tanya histo-PA ya. Kalau seboroid karena dia juga takutnya ada infeksi jamur sehingga boleh ditambahin pemeriksaan KUH. Nah, kalau untuk terapinya sendiri, kalau untuk psoriasis vulgaris itu terapinya kita pakai, tergantung grading-nya ya. Kalau mild kita pakai steroid. Sebenarnya prinsipnya kalau psoriasis vulgaris karena memang dia autoimun ya, sehingga kita pakai steroid ya. Kalau yang mild kita pakai, steroid yang, mungkin steroid yang nggak terlalu poten ya. Kalau, moderate sama severe baru kita pakai, steroid sistemik ya. Bisa juga dengan tambahan asam folat ya atau PUVA dan methotrexate. Jadi ini udah sekelas emang, obat imun ya, emang sekelas obat imun karena memang dari patofisiologinya juga karena autoimun, gitu ya. Jadi kalau pokoknya emang kalau psoriasis vulgaris itu penyakitnya aneh-aneh ya, pokoknya yang, sign-nya juga macam-macam, terus, dari fenomenanya juga macam-macam ya, obatnya juga macam-macam ya, ya itulah psoriasis vulgaris. Kalau pityriasis rosea sendiri ini untuk obatnya kita pakai, karena dia gatal ya kita pakai antihistamin ya, terus kita pakai bedak, kocok, ya terus bisa juga dengan steroid ya, karena dia juga, memang juga karena ini ya, bisa juga karena adanya, apa namanya, ini, idiopatik juga ya sehingga ya udah pokoknya kalau idiopatik coba aja karena ada gatal kita pakai steroid. Kemudian kalau dermatitis seboroid karena tadi penyebabnya adalah minyak ya, minyakan ya, sehingga gimana caranya kita, kasih obat gatal aja untuk mengurangi minyak ya, contohnya dengan salisil, dengan hidrokortison ya, karena dia pada bayi ya kita pakainya steroid yang, potensinya lemah ya, contohnya hidrokortison yang 1%. Kalau dewasa kita pakai sampo Selsun, Selsun sampo, atau boleh juga kalau memang ada infeksi jamur kita pakai tambahan ketoconazole. Dan juga jangan lupa ya karena dia gatal pakai antihistamin, gitu, ya. Semoga bisa mengerti ya. Jadi kalau intinya kalau yang aneh-aneh ya psoriasis vulgaris ya karena dia autoimun kita pakai steroid dan juga golongan-golongan anti autoimun yang lain ya. Kemudian kalau pityriasis rosea kita pakai ini gampang sebenarnya terapinya antihistamin aja sama juga boleh pakai asam salisilat dan bedak-bedak yang lain ya. Kalau dermatitis seborrheic yang penting kita, pakai ini ya bedak sama hampir sama ya rosea sama dermatitis seborrheic itu terapinya juga hampir sama sebenarnya. Dia nggak aneh-aneh, dia nggak pakai autoimun ya, karena dia memang sebenarnya bukan autoimun, gitu. Oke, untuk memperjelas ya dan mempermantap materinya, jadi langsung aja latihan soal. Laki-laki berusia 16 tahun mengeluhkan adanya bercak merah pada punggungnya sejak 1 minggu yang lalu yang terasa agak gatal. Pada pemeriksaan didapatkan makula erythematos berbatas jelas dan berbentuk lonjongan, skuama putih tipis, dan terdapat gambaran Herald patch. Nah, ini kalau soal seperti ini tuh soal bonus ya, karena sudah ada, ciri khas yaitu Herald patch. Nah, diagnosis pasien adalah coba kalian, amati ya, jadi kalau sudah ada kata-kata bercak merah, udah gitu ada makula erythematos berbatas jelas, ada skuama, nah udah ada erytem, ada skuama, berarti lesi erythroskumuos ya, berarti 3 itu tadi ya. Jawabannya adalah nah ada Herald patch tadi ya, jadi khas banget adalah pityriasis rosea. Ya, Herald patch atau lesi medalion, misalnya kan nggak ada kata Herald patch, boleh dengan lesi medalion atau cemara terbalik. Nah, itu khas untuk pityriasis rosea. Oke, itu tadi materinya.